بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Dan di antara pelajaran yang paling prinsip dan pokok yaitu mempelajari tauhid dan akidah yang lurus. Karena akidah tauhid akan mengokohkan keimanan seseorang dan akan membuat imannya tidak akan digoyangkan oleh sesuatu keraguan sedikit pun. Itulah tauhid. Tauhid itu menyebabkan keimanan seorang menjadi kokoh dan kuat. Maka jangan heran sebagian orang mengaji, menisbatkan diri kepada manhaj salaf, tetapi terkadang dia mudah digoda, dirayu oleh tawaran harta, kedudukan dan popularitas. Itu karena akidah tauhidnya rapuh dan tidak kuat. Coba antum perhatikan sebagian orang yang mengaji di hari ini, di akhir zaman ini, yang mereka kalau tidak mendapatkan followers, tidak mendapatkan view atau penonton dari apa yang mereka kaji, mereka akan berhenti berdakwah. Atau setidaknya merubah haluan. Merubah apa? Haluan. Tidak lagi pada prinsip dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak lagi mengaji seperti apa yang diajarkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Karena mudahnya berubah. Mudahnya berubah. Kenapa perubahan itu begitu cepat? Jawabannya karena akidah tauhidnya lemah. Lemah. Dialah penentu kekuatan langkah seorang menuju kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan tauhid adalah merupakan nikmat Allah atas manusia. Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kata Allah di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 38,
tentang ucapan Nabi Yusuf di dalam penjara. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Dan aku mengikuti ajaran bapak dan kakekku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kami tidak pantas untuk berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia. Namun kebanyakan manusia tidak mau bersyukur kepada Allah. Ayat ini menggambarkan betapa luasnya hati Nabi Yunus karena dia mentauhidkan Allah. Meskipun dia berada di dalam ruangan yang sempit, yaitu penjara. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berada di dalam tempat yang sempit, tetapi hatinya begitu luas karena dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga orang-orang yang hidup setelah para nabi dan rasul. Di antaranya para sahabat. Kemudian ulama-ulama kita, di antara contohnya Ibnu Taimiyah. Beliau di penjara, keluar masuk penjara. Tetapi keluasan hati yang mentauhidkan Allah tidak membuatnya merasa sempit di dalam penjara itu. Naam, kita akan masuk pada bab ke-24. Pembahasan mengenai sihir. Sihir menurut makna bahasa. Sihir yaitu sesuatu yang halus dan tersembunyi. Sihir itu sesuatu yang halus dan tersembunyi. Maksudnya adalah pengaruhnya sangat halus dan tersembunyi. Makanya makna ini bisa berkonotasi positif, bisa juga negatif. Positif misalnya, seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah berbicara, dia bisa mempengaruhi orang dengan kata-kata yang dia miliki. Dengan cara yang begitu halus, tersembunyi. Maka di saat itu kalimatnya menyihir orang. Tapi ini maknanya makna bahasa. Maka seorang yang pandai berkomunikasi, dia bisa menyihir orang banyak. Ya, menyihir orang banyak. Walaupun dia tidak belajar ilmu sihir. Tapi dia punya kalimat yang bisa mempengaruhi orang. Ini namanya apa? Sihir secara bahasa. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna fil bayani la sihra. Sesungguhnya dalam penjelasan ditemukan sihir. Sihir dalam makna apa tadi? Bahasa, bukan makna istilah. Maka kalau seorang berbicara di atas mimbar waktu khutbah Jumat, semua orang tidur gara-gara khutbah dia, berarti dia tidak memiliki kemampuan itu. Ada orang di atas mimbar berteriak, Innalhamdulillah, dia teriak sana kemari, itu semua orang tidur. Gitu. Berarti itu tidak punya pengaruh apa yang diucapkan. Tapi ada orang berbicara pelan, perlahan, tapi dia bisa mempengaruhi orang. Nah itu yang dimaksud
fil bayani la sihra. Dalam penjelasan, dalam ungkapan itu ada sihir. Tapi maksudnya adalah makna bahasa. Ya. Maka coba antum lihat ya. Di sekolah, di pondok pesantren atau di TK. Anak-anak kecil itu kan sulit diatur. Ya enggak? Lari sana, lari sini. Tapi ada 1-2 guru kalau dia duduk, dia enggak perlu marah, duduk aja. Mulai dia keluarkan kata-kata, anak-anak itu mulai perhatian. Nah, dia lagi disihir sama gurunya. Dengan gaya dia. Tapi itu tidak semua orang punya. Makanya guru-guru yang tidak diperhatikan anak-anak jangan baper juga. Ya. Coba di sebuah sekolah antum lihat. Anak pernah lihat kok. Seorang guru lagi capek dia menerangkan kepada anak-anak. Anak naik bangko. Pas datang salah seorang kepala sekolah yang memang disegani oleh anak-anak. Duduk saja dia. Ya mereka. Dan mereka tidak takut. Diamnya diam perhatikan. Nah ini punya kelebihan berarti dia. Ini sihir secara bahasa. Secara istilah, sihir adalah sebagaimana disebutkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi yang wafat pada tahun 620 Hijriah. Beliau mengatakan, sihir adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul yang ia dapat berpengaruh pada hati, akal, juga badan. Itu sihir tuh. Sihir itu dalam makna istilah adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul yang ditiup yang dapat berpengaruh pada hati, akal dan juga badan. Maka dapat dikatakan bahwa sihir itu dapat menyakiti, juga dapat membunuh dan memisahkan suami dengan istrinya. Pun membuat orang saling membenci atau membuat 2 orang saling mencintai. Ini pengaruh apa? Sihir. Sihir yang ini dia dipelajari dan ada bantuan eksternal. Entah bantuan jin atau alat-alat yang membuat orang tertipu dengan sihir itu. Ini sihir yang makna syar'i ini ada bantuan apa? Eksternal dari luar. Kalau makna bahasa tadi cukup dengan dia sendiri dia bisa menyihir orang. Tanpa harus belajar, tanpa harus minta bantuan sana kemari. Ya, dengan gaya bahasa. Makanya orang-orang ya yang melakukan sihir dalam artian syar'i ini mereka butuh belajar. Butuh apa? Belajar. Contoh cerita Ashabul Ukhdud. Di awal cerita itu disebutkan Nabi SAW, kana fi man kana qablakum malikun wa kana lahu sahirun falamma qabura min sinnihi qala lil malik arsil ilayya gulaman u'allimahu sihra. Rasulullah pernah cerita tentang Ashabul Ukhdud. Dulu kata Nabi SAW, sebelum kalian, maksud zamannya zaman Nasrani ini, zaman umat Nasrani di Yaman. Ada seorang raja, malikun zalimun, raja yang sangat zalim. Dia punya tukang sihir. Nah, ketika tukang sihir ini sudah berusia tua, dia berkata kepada raja, wahai raja,
utus kepadaku seorang anak kecil yang akan aku ajarkan ilmu sihir. Berarti ada pelajarannya enggak sihir? Ada. Ada. Berarti ini diusahakan berarti sihir. Adapun alasan penulis dimasukkannya sihir di dalam bab-bab kitab tauhid ini adalah karena sihir itu banyak jenisnya yang dipraktikkan dengan melalui kesyirikan dan bertawasul dengan setan-setan agar bisa menyampaikan keinginan si tukang sihir itu. Ya kan? Kalau udah ada campur tangan bantuan dari eksternal dan hal yang dilakukan itu bersifat mistik, tidak ada dalil, berarti jatuhnya dalam perbuatan syirik. Paham kan? Ini perkaranya mistik nih, tidak masuk akal, tidak bisa diteliti. Ya, terjadi sesuatu tersebut dan tidak ditemukan dalil yang membolehkannya, maka jatuhnya dalam perbuatan syirik. Sihir masuk nggak dalam kategori tadi? Sesuatu yang mistik, ya kan? Tidak ada izin dari syariat. Maka sihir itu otomatis masuk dalam bagian perbuatan syirik. Nah, inilah alasan kenapa penulis memasukkan bab ini dalam kitab tauhid. Nah, itu dia alasan. Saya ulangi dulu dari pokok masalah alasan ini. Kenapa? Apa alasan penulis memasukkan bab sihir di dalam kitab tauhid? Jawabannya seperti yang kita lalui sebelumnya. Bahwa setiap kejadian, setiap perbuatan yang bersifat mistik, apa mistik? Tidak bisa diteliti secara ilmiah kejadiannya. Oke, tidak bisa diteliti secara ilmiah kejadiannya. Dan tidak ada dalil yang membolehkannya. Tidak ada dalil yang mengizinkannya. Maka otomatis masuk dalam perbuatan syirik. Nah, entah besar atau kecil nanti penjelasannya. Jadi syirik dulu nih. Oke, setelah dia jadi syirik, maka dikaitkanlah dengan sihir. Apakah sihir masuk dalam kategori tadi? Jawabannya iya. Maka itulah alasan kenapa dimasukkan dalam kitab tauhid. Itulah alasannya kenapa dimasukkan dalam kitab at-tauhid. Maka tauhid seorang hamba itu tidak akan sempurna sebelum dia meninggalkan semua jenis sihir. Sedikit ataupun banyak. Oleh karena itulah syariat menggandengkan antara sihir dengan kesyirikan. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis. Ingat ya, sihir itu tidak secara murni menggunakan kalimat-kalimat setan. Atau kalimat mungkar, enggak. Tetapi yang paling berbahaya ketika sihir itu digandengkan dengan kalimat wahyu. Beberapa tahun yang lalu kita membahas awal-awal suratul Baqarah ayat 101 dan 102. Coba ingat kembali. 101 Allah katakan walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Artinya di 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul bernama Muhammad dari Allah. Yang benarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung mereka. Seakan-akan mereka tidak tahu. Sambungannya,
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Dan mereka pun mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, ini kan ada cerita di situ. Nanti dibuka lagi tafsir Ibnu Katsirnya. Perkataan Ibnu Abbas di situ. Bahwa dulu nih di zaman Nabi Sulaiman kan pernah diuji oleh Allah dengan sakit dan kerajaannya dijatuhkan. Ketika kerajaan Nabi Sulaiman pertama ini jatuh, setan-setan ada yang murtad, maksudnya jin-jin murtad. Nah, yang murtad ini mengambil wahyu yang dibawa Nabi Sulaiman itu, kemudian di setiap 2 baris ada sihir. 1, 2, ini wahyu. Ketiganya sihir. Inilah yang dibawa oleh Yahudi setelah mereka membuang kitab Taurat. Berarti tukang-tukang sihir ini suka mencampur aduk antara yang hak dengan yang batin. Ini kan cerita dalam Quran. Tentu ini yang kita percaya dan kita yakini. Kenyataan apa betul demikian? Iya. Waktu saya di tahun 2000 berapa saya lupa. Saya pernah ketemu dengan seorang tukang sihir umur udah tua 80-an tahun. Udah tua sekali. Waktu itu saya masuk ke gubuknya yang terbuat dari bedek, lantainya tanah. Ya kalau lantainya keramik enggak serem kan. Ini masuk ke tempat yang serem gitu cerita. Kayak film-film horor gitu. Masuk ke dalam, saya ngobrol sama bapak itu. Dan dia buta matanya. Dia kasih tahu ke saya waktu itu, saya akan bacakan kepada engkau surat Al-Fatihah. Jadi dia membuat sihir ini dengan apa? Surat Al-Fatihah. Begitu dia mulai dengan baca surat Al-Fatihah itu, di tengah-tengah surat itu ada nama-nama yang kita tidak mengetahui apakah manusia punya nama itu. Yang dia masukkan dicampur dengan surat Al-Fatihah tadi. Jadi yang digunakan surat apa? Al-Fatihah. Kemudian dia campur-campur dengan nama-nama yang kita tidak kenal nama itu. Lalu saya tanya, ini ilmu apa? Kata dia, ini ilmu untuk kekebalan tubuh. Kedua, salah satu muridnya menyampaikan ke saya, murid tukang sihir ini. Nah, kalau anak contohkan ini, tidak enak bacanya. Ya, semoga Allah mengampuni kita, ini hanya sekedar contoh. Dan ini merinding saya dengarnya waktu itu. Jadi kalau baca bismillah dan a'udzubillah itu dibalik. A'udzubillahi minasyaitonirrahim, kata dia begitu. Bismillahirrahmanirrahim banyak kan. Kufur enggak itu? Kufur, maka pantas sihir itu penyebab kekufuran. Kalau diterjemahkan mengerikan banget tuh maknanya itu. Jadi yang penyayang itu setan. Yang dirajam itu siapa? Allah. Dan saya dengar langsung di telinga. Begitu saya dengar itu spontan. Karena dia ibu-ibu yang udah agak berumur. Bu, itu ilmu. Kalau ibu tahu artinya, kafir, murtad, saya bilang. Baru dia sadar. Kata dia, ilmu apa ini? Saya tanya, ilmu apa ini? Ilmu agar tidak dipatok ular, kata dia. Agar tidak dipatok ular. Seandainya waktu itu saya mau guyonan, saya bawa kobra di depannya, suruh patok. Itu menunjukkan bahwa ilmu-ilmu ini banyak mengantarkan orang kepada kekufuran. Pantas Syekh memasukkannya dalam bab kitab Tauhid. Dan campurannya itu tidak sembarangan. Campurannya itu adalah kesucian wahyu dinodai dengan kesyirikan. Sihir termasuk dalam kesyirikan karena dilihat dari 2 segi berikut ini. 1,
Di dalam sihir itu terdapat permintaan tolong kepada syaitan-syaitan dan ketergantungan kepada mereka. Dan ini sudah menjadi hal kepastian, ya. Dan terkadang orang yang mempergunakan sihir mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang mereka sukai, agar nanti mereka mau membantunya dan memenuhi keinginannya. Dan ini nyata. Ini nyata. Kejadiannya nyata. Ya, saya pernah sampaikan di sini tentang ibu-ibu yang dihutangi rentenir, hutang 5 juta harus bayar 15 juta. Dikejar-kejar. Akhirnya karena dia tidak punya uang, dia pergi bertapa di Wonosobo. Orang Tangerang bertapa di Wonosobo. Sampai di Wonosobo dia disyaratkan untuk puasa 3 hari 3 malam. Dan sholat menghadap ke Ratu Nyi Roro Kidul. Dan dia lihat kecantikan jin itu. Ibu itu cerita, cantiknya luar biasa Ustadz, jin itu. Dan saya sujud ruku di hadapannya. 5 waktu saya lakukan. Bukan kepada Allah. Kata dia cerita sendiri itu. Setelah itu saya ditawarkan uang sebesar 3 miliar. Uang cash berserakan di depan saya uang itu. Kelihatan tuh uang. Berapa miliar? 3. Dikasih tahu sama jinnya 3 miliar. Semua syarat sudah saya lakukan. Menyembah dia, berpuasa kepada dia, menyembelih ayam hitam, sudah semua saya lakukan. Tinggal satu yang membuat saya tidak mendapatkan uang itu. Itu saya harus mempersembahkan anak bungsu saya yang wanita, yang perempuan. Dan saya tidak sanggup dengan itu. Maka Allah menolong dia melalui siapa? Anaknya. Dan dia pulang ke Jakarta, dia cari saya untuk berkonsultasi apakah saya murtad atau tidak. Saya katakan murtad, saya bilang gitu. Silakan syahadat ulang. Setelah itu saya ruqyah. Alhamdulillah dia kembali kepada agamanya. Tuh, sihir itu begitu. Harus minta bantuan dan pertolongan siapa? Setan. Waliyadzubillah. Kedua, di dalam sihir terdapat pengakuan mengetahui ilmu gaib. Ya enggak? Dan pengakuan menjadi sekutu bagi Allah dalam ilmunya. Serta menempuh cara-cara yang dapat mengantarkan kepada hal tersebut. Ini termasuk cabang-cabang kesyirikan dan kekufuran. Berarti ringkasnya, sihir dikatakan perbuatan syirik karena 2 alasan. Alasan pertama, sihir itu meminta tolong kepada setan. Yang kedua, alasan kedua, tukang sihir itu mengetahui ilmu gaib. Dan tidak boleh bisa mengetahui ilmu yang gaib. Taib dalil tentang ini. Suratul Baqarah ayat 102. Ayat ini lumayan panjang. Allah katakan, saya bacakan dulu semua ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kalian kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahui. Di dalam ayat ini seperti yang kita pernah jelaskan bahwa ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman memiliki dua makna. Makna pertama dalam terjemahan ini yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ini makna pertama. Makna kedua yang dibacakan oleh setan dengan alasan ini ajaran Nabi Sulaiman. Paham nggak? Artinya bawa-bawa nama Nabi Sulaiman. Itu arti daripada yang kedua. Kemudian jemaah sekalian na'azakumullah, di sini disebutkan faedah oleh penulis. Ya. Di sini terdapat faedah. Pertama, penetapan sihir sebagai penetapan sihir itu memiliki hakikat dan benar-benar ada. Sihir ada hakikatnya. Dan benar-benar apa? Ada. Dan dia bukan sesuatu yang tidak ada. Semua hakikatnya ada. Yang kedua, haramnya perbuatan sihir. Haramnya perbuatan sihir. Yang ketiga, tukang sihir itu kafir. Tukang sihir itu apa? Kafir. Baik secara nas maupun kenyataan, tukang sihir itu tetap kafir. Namun di sini poin ketiga ini yang dimaksud yang kafir di sini, tukang sihir yang jenisnya meminta pertolongan kepada jin. Karena sihir itu ada dua jenis. Jenis pertama yang meminta pertolongan kepada setan di kalangan jin. Ini kafir. Yang kedua, tukang sihir yang menggunakan alat-alat untuk mengelabui pandangan dan penglihatan manusia. Yang ini tidak keluar dari Islam. Ya.
Seperti para pesulap. Walaupun ada pesulap yang menyembah setan, iya. Maka kalau ada sekarang mengatakan, bagaimana dengan pesulap merah? Apakah dia juga masuk dalam tukang sihir? Iya. Kan makna sihir apa tadi? Samar kan? Mengelabui manusia. Cuman dia menggunakan alat. Tidak menyembah setan. Gitu. Sihir juga itu. Apakah haram? Iya haram. Tetap haram juga. Semua jenis sihir itu haram. Cuman penetapan yang kafir dan tidaknya itu dilihat dari jenis. Kalau jenisnya minta bantuan kepada setan maka dia kafir. Tapi kalau menggunakan alat dan obat-obat maka dia tidak kafir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah banyak wanita-wanita yang terpengaruh dengan gaya bahasa laki-laki atau dipelet. Nah, ilmu pelet itu masuk jenis yang mana? Pertama apa kedua? Minta setan apa minta cukup dengan bantuan atau obat-obat tertentu? Tergantung. Kalau yang disihir anak gubernur bisa setan tuh yang dimintai. Ya kalau disihir anak gadis-gadis orang cukup dengan apa? Dengan alat-alat atau mengelabuinya lah. Dengan obat-obatan. Dengan sesuatu yang dapat mempengaruhi tubuhnya. Atau badan dan hatinya. Yang kedua ini tidak keluar dari Islam. Tapi dosanya besar. Ancaman keras bagi orang yang berpaling dari kitabullah dan menggantinya dengan selain itu. Sebagaimana di awal ayat ini. Awal ayat surat Al-Baqarah 102. Nah ini ada faedah nih. Seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini ayat ini. Tafsirus Sa'di afwan. Disebutkan dalam tafsirus Sa'di. Bahwa seorang ketika dia meninggalkan sebuah kebenaran, maka penggantinya adalah kebatilan. Seorang ketika dia meninggalkan kebenaran, maka penggantinya kebatilan. Contoh, dai kalau dia tidak mau mengajak kepada tauhid, dia akan mengajak kepada syirik. Iya enggak? Nyata enggak itu? Ada ustadz atau ada habib, ada kiai selalu mengajak orang minta-minta ke kuburan. Kenapa? Karena selama ini dia cuek tidak mau membahas tentang apa? Tauhid. Dan itu konsekuensi dan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang anti kepada sunnah, maka dia akan mengajak orang kepada perbuatan bid'ah. Ya enggak? Ketika seorang dia anti kepada menikah, maka dia akan jatuh pada perbuatan zina. Contoh pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani itu anti dengan pernikahan, tapi mereka jatuh dalam perbuatan zina. Ini konsekuensi dan kaidah diambil dari ayat ini. Ayat suratul Baqarah 101 dan 102. Ketika orang-orang Yahudi meninggalkan Taurat, maka digantilah dengan sihir. Mereka pun berpegang dengan apa? Sihir. Maka hati-hati meninggalkan wahyu, kemudian setelah itu kita malah mengikuti kebatilan. Waliyadzubillah. Dalil kedua yang dibawakan oleh penulis surat An-Nisa ayat 51. Surat An-Nisa ayat 51. Allah mengatakan, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi
yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Subhanallah ya, luar biasa nih. Perhatikan ayat ini. Ayat ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Allah katakan, lihat. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada jibti dan tagut. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Coba perhatikan ayat. Kita lihat dulu makna tagut, jibti di sini. Kata Umar, al-jibtu as-sihru, at-tagut as-syaitanu. Qala Jabir, at-tawagitu kuhanun kana yanzilu alaihimu syaitanu fi kulli hayyin wahidun. Umar berkata jibti itu adalah sihir, sedangkan tagut adalah setan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan tagut-tagut itu adalah para tukang ramal. Tukang apa? Ramal yang didatangi setan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramalnya. Itu perhatikan baik-baik lagi ayatnya. Lihat secara lengkap ayatnya itu. Ya. Di sini Allah berbicara orang Yahudi. Sebelum datang Islam, orang Yahudi ini adalah orang yang paling anti dengan orang-orang paganisme. Orang-orang musyrik. Orang Yahudi ini anti dengan kaum musyrikin. Perhatikan. Karena mereka memiliki ajaran samawi. Ajaran dari langit. Begitu Nabi lahir dan diangkat sebagai Nabi dan Rasul, hasad mereka kelihatan kepada Nabi. Setelah mereka hasad dan dengki kepada Nabi SAW, mereka pun mengakui bahwa yang benar jalannya adalah orang-orang musyrik, bukan orang yang beriman. Padahal orang yang beriman yang mereka lecehkan, mereka rendahkan ini, kalau dilihat-lihat dari pokok keagamaannya, sama dengan Yahudi sebelum Rasulullah SAW diutus. Sama isinya dengan Taurat kan. Karena hasad, apa yang terjadi? Ternyata mereka membenarkan ajaran musyrik dan menyalahkan ajaran kaum mukminin. Pertanyaan saya, kejadian enggak di tengah kaum muslimin hari ini? Orang yang sepemikiran Yahudi itu ada enggak dengan kaum muslimin? Ada apa tidak? Ada. Orang kafir lebih baik daripada orang Islam yang korupsi. Ya wajarlah ngomong begitu kan. Ya. Tapi ada yang lebih ajib. Biksu-biksu dijagain perjalanannya dari satu tempat ke tempat lain demi menuju rumah ibadah. Ada masjid mau dibangun. Di demo. Dari mana pikiran itu? Dari kesamaan pikiran dengan Yahudi. Kenapa bisa kesamaan pikiran? Karena sama-sama meninggalkan wahyu menuju kepada sesuatu yang batil. Yang kemudian mereka lebih beriman kepada ajaran paganisme, animisme dan seterusnya daripada ajaran tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau mereka lebih mengatakan orang-orang yang menghidupkan budaya lokal, ya, baik tukang dukun dan yang lainnya, itu lebih baik daripada Wahabi. Ya kan? Lebih baik daripada antum-antum ini. Menurut mereka yang meninggalkan wahyu.
Kesamaannya ada. Dan Allah itu tidak pernah berbicara sesuatu yang tidak nyata dan kejadian. Seharusnya orang-orang Yahudi itu mengatakan, orang-orang yang beriman inilah yang mirip dengan ajaran kami dulu. Waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka mengingkari kemusyrikan. Tapi apa mau dikata? Kepentingan menghalangi tujuan. Kepentingan menghalangi apa? Tujuan. Tujuannya adalah kembali kepada Allah, dihalangi oleh kepentingan bersifat rendah duniawi. Maka di saat itulah ajaran sesat pun mereka akui benar. Itu sikap siapa? Yahudi. Kita jangan demikian. Karena ini merusak akidah kita. Dalam ayat sebelumnya suratul Baqarah ayat 102 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka lebih suka mengikuti tukang sihir daripada mengikuti para rasul dan beriman kepada Allah. Sudah mengetahui bahwa mereka yang melakukan hal tersebut tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Jadi kalimatnya, mereka ini tahu nggak kalau mereka itu gagal mendapat kebaikan di akhirat? Kalau mereka ikuti sihir. Tahu itu masalahnya. Sedangkan pada surat An-Nisa ayat 51 Allah mengatakan dan mengabarkan mengenai orang-orang Yahudi bahwa mereka membenarkan dan percaya kepada jibti yang diantara maknanya adalah sihir. Ya, mereka lebih suka kepada yang mistik daripada kepada wahyu. Lebih percaya kepada sihir daripada wahyu. Nah ini perhatikan antum juga nih. Antum lebih suka menonton bantahan si tukang sulap merah daripada bantahan ustadz. Hati-hati tuh. Ya enggak? Mau lihat bantahan si pesulap merah terhadap sihir nih. Terus kajian-kajian yang penuh dalil antum tinggalkan. Ajib. Antum ini udah ngaji. Bukan orang awam. Jangan pernah menggantikan yang bersumber dari Al-Quran kepada sesuatu yang tidak bersumber dari Quran. Mungkin Iqra 5 aja tidak tamat tuh si pesulat merah. Tapi didengar. Padahal dia juga sedang menyihir kita. Tuh. Walaupun saling membantah. Kan ada istilah. Halus sihir bisir. Menghilangkan sihir dengan sihir. Bisa enggak? Bisa. Tapi apakah karena sihir berikutnya menghilangkan sihir sebelumnya dia enggak benar? Enggak. Ya. Hati-hati kita. Sihir tetap sihir. Maka kita harus tetap membenarkan cara wahyu. Makanya ada dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di antara usulnya adalah yaltazimu al-wahyu biraddi ala al-mukhalifin wa la turaddu bid'atun bi bid'atin wa la ma'siyatun bi ma'siyatin. Untuk membantah kemungkaran harus dengan wahyu. Maka tidak boleh bid'ah ditolak dengan perbuatan bid'ah lainnya. Tidak boleh kemaksiatan ditolak dengan cara perbuatan maksiat lainnya. Contoh ini, ingin membantah tukang sihir dengan menggunakan apa? Sulap. Ya sama-sama sihir. Coba dia mengatakan demikian itu, dia berhenti dari perbuatannya dan dia bertobat nasuha. Maka kita katakan zen. Lalu kita akan katakan pelajari agama. Tapi kalau masih mengamalkannya itu sama saja. Tapi ini mengenai indikasi atau kaitan ayat suratul Baqarah dengan surat An-Nisa tadi. Bahwa sama-sama meninggalkan kebenaran yang sudah diketahui lalu menuju kepada sihir. Faedah.
Penjelasan tentang penyimpangan ahlul kitab. Apa tadi sebabnya? Sebabnya adalah mengganti kebenaran dengan kebatilan. Keberadaan sihir di kalangan ahlul kitab. Nah, ini menunjukkan bahwa di kalangan umat Islam ada juga enggak? Ada. Baik. Ketiga, kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah berhukum kepada para dukun dan bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara gaib. Umat Islam hari ini masih ada enggak? Masih. Ada yang pokoknya jomblo gitu. Dia takut menikah, takut salah pilih. Datanglah dia kepada Pak Kiai atau Pak Ustadz atau seorang dukun. Tolong ramalkan jodoh saya di masa depan siapa. Ya kan? Lalu si dukun bertanya, nama kamu siapa? Dari sini aja udah ketahuan bohongnya. Sekiranya dia tahu masa depan orang, dia tinggal tebak nama kamu ini. Awalannya ini, akhirannya ini. Kan gitu. Ini nanya dulu kan, nama kamu siapa? Nama saya Jainuddin. Jainuddin dari huruf J. Di akhir huruf N. Kayaknya jodoh kamu harus begitu juga nih. Padahal di awal dia sudah tidak tahu. Lalu dia sok tahu. Itu dukun. Dan umat Islam pun melakukan hal itu. Bahkan menggunakan bintang-bintang dan planet-planet. Kan ada bintang Virgo, ya. Ada bintang Jupiter. Ada bintang MT25 misalnya gitu kan. Ada bintang Mio. Semua itu adalah merupakan bagian daripada kebodohan. Dan kepercayaan yang tidak boleh dilestarikan. Karena termasuk mendatangi dukun. Hati-hati kita. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Yang keempat, sihir termasuk syirik yang dapat menafikan, menghilangkan tauhid. Karena sihir merupakan permintaan bantuan kepada syaitan dan bergantung kepada mereka. Bisa batal enggak amal seorang gara-gara sihir? Batal. Pelaku sihir itu batal amal. Maka kalau ada seorang bagus baca Qur'annya tapi masih mempraktekkan ilmu sihir, maka haram sholat di belakang. Haram sholat di belakang. Syekh bin Baz pernah bertanya tentang orang yang melakukan syirik kecil. Tapi syirik kecilnya kelihatan. Seperti ada jimatnya, kalung dan seterusnya yang dia suka banggakan. Dengan sebab ini saya sukses. Lalu dia jadi imam, kita tidak boleh jadi makmumnya. Kenapa? Walaupun itu syirik kecil, dia tetap tidak dibolehkan, khawatirnya dia jatuh pada syirik besar. Karena syirik kecil itu artinya apa? Ma yatawassalu bihil abdu ila syirkil akbar. Setiap wasilah yang buat seorang sampai kepada syirik besar. Perbedaannya tipis. Kalau syirik besar menganggap benda itu yang melakukan, syirik kecil menganggap benda itu hanya sebab. Tipis perbedaannya. Ini mengenai syirik itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqati." Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertama,
berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, membelot dalam peperangan. Yang ketujuh, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentangnya. 7 dosa besar. Syarah. Rasulullah SAW merintahkan kepada umatnya agar menjauhi 7 perkara mungkar yang dapat membinasakan. Ketika beliau ditanya tentang 7 perkara tersebut, beliau menjelaskan bahwa 7 perkara itu adalah: 1, kesyirikan kepada Allah dengan membuat tandingan-tandingan bagi Allah dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apa? Apapun. Yang kedua, melakukan sihir. Yang kedua, melakukan apa? Sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang dilarang dibunuh di sini banyak macamnya. Bukan hanya orang Islam. Orang kafir pun dilarang membunuhnya. Dilarang. Kita tidak bicara orang Islam dulu. Kita bicara orang kafir dulu. Orang kafir ada berapa jenis? Dulu pernah saya sampaikan. 4 dong. 4 apa 5? 4. Yang sebut 4 sebutkan. Jenis orang kafir itu. Kafir, dhimmi, terus harbi, terus musta'man, terus mu'ahad. Yang mana yang boleh diperangi? Harbi. Harbi yang dimaksud adalah sedang berkecamuk perang di antara kaum muslimin dan orang kafir. Maka dibunuh di medan perang. Itu namanya harbi. Zimmi, satu negara dengan kita. Hidup bertetangga dengan kita. Dia bagian dari lingkungan kita. Orang kafir itu. Namanya zimmi. Yang ketiga, mu'ahad. Beda negara dengan kita. Hanya saja negaranya sudah menjalin hubungan perdamaian di antara keduanya. Misalnya Indonesia dengan Rusia misalnya. Indonesia dengan Amerika misalnya. Tidak ada peperangan kan? Damai. Memang damai. Ya. Maka rakyatnya masuk ke negara kita diberikan jaminan keamanan. Tidak boleh diganggu. Yang terakhir, negaranya dengan negara kita sedang berperang. Bedanya dengan yang ketiga tadi apa? Berdamai. Ini berperang 2 negara nih. Tapi rakyat dari orang kafir ini masuk ke negeri Islam dengan ada jaminan dari negara kita sendiri. Bisa dengan visa, dengan ini, dengan itu. Dia masuk. Walaupun negaranya berperang dengan kita, rakyat ini masuk di 1-2 orang misalnya. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Bertemulah dengan kaum muslimin di negara itu. Maka tidak boleh dibunuh.
Kenapa? Karena dia masuk dengan jaminan keamanan. Kalau sekarang kan tandanya ada visa, ada paspor. Jelas? Sampai di sini jelas. Jadi tidak boleh membunuh orang kafir tuh, termasuk yang diharamkan dalam poin yang ketiga. Demikian juga orang Islam tidak boleh dibunuh. Jangan kata dibunuh orang Islam itu. Kita tunjuk pakai benda tajam aja tidak boleh. Tidak boleh. Dilaknat oleh malaikat. Kecuali ada alasan syar'i. Seperti pembunuh dibunuh. Perampok di sebagian keadaan dimutilasi kalau perampok. Dipotong kaki sebelah, tangan sebelah, dicongkel matanya. Itu perampok yang jenisnya dia ngerampok uang dan membunuh orang. Oleh agama, oleh syariat, oleh hukum negara, hukum syariat, si perampok yang model kayak gini tidak pandang bulu. Mau dia baru lulus SMP ke, mau dia SMA, mau dia orang udah kuliah. Sekarang kan ada beda hukum tuh. Perampok SMP dengan SMA. Dengan orang yang sudah kuliah, ya enggak? Dan misalnya enggak. Kalau dia ngerampok, dia bunuh orang, ngambil uang, lalu ditangkap oleh hakim ditangkap oleh negara sebelum dia taubat, maka mata sebelah dicongkel, tangan diputus, kaki sebelah juga diputus, diikat di tiang kayu, dijemur di matahari sampai mati. Kalau begitu cara berhukum di negara ini untuk para perampok, banyak perampok yang akan pensiun muda. Ya kan? Para begal itu akan berpensiun muda. Makanya khawatir kalau orang seperti kita ini jadi pemimpin. Banyak yang akan dihabisi perampok itu. Perampok digitukan oleh agama, oleh hukum Islam. Kenapa perampok semakin banyak? Karena masuk penjara sebentar, keluar lagi, rampok lagi. Semakin diangkat jabatan sebagai gangster, semakin kuat dia. Berapa kali masuk penjara? 10. Udah bangga dia. 10 kali masuk penjara itu bangga. Nih, aneh udah 10 kali masuk penjara. Ente mau apa? Kalimat itu menunjukkan dia tidak gerah. Kemudian diantara yang dibenarkan oleh agama untuk dibunuh, dirajam laki-laki dan perempuan yang sudah menikah kemudian berzina. Cuman ini ada aturan mainnya yang ini. Aturan mainnya adalah jika si pezina ini ketika mau dirajam nih, larikan diri gitu, jangan dikejar, biar dia bertaubat. Paham gak? Tapi kalau dia tidak melarikan diri, dia ingin menghapus dosa dengan cara dirajam, maka dirajam. Makanya orang yang berzina suami istri yang sudah menikah dan ketahuan berzina, satu aja saksi tidak lengkap dari 3 orang, maka tidak jadi dirajam. Kenapa? Karena menjaga darah itu dan disuruh bertobat lebih utama daripada dirajam. Dirajam itu kapan? Ketika si pelaku zina ini mengaku dengan sepenuh hati, saya berzina, nih buktinya saya hamil, kata dia begitu. Ya, buktinya saya sudah hamil, saya berzina, saya sudah menikah. Kalimat dia ini diambil sebagai saksi dan bukti. Untuk dia apa? Dirajam. Tapi begitu dia mau ditanam setengah badan, dia lihat begitu ngeri udah banyak batu, dia lari gitu, biarkan dia lari. Paham di sini? Itu menunjukkan betapa Islam menjaga apa? Darah. Dan untuk khusus pezina, entah yang sudah menikah atau belum, yang terbaik aibnya disembunyikan dan bertaubat nasuha. Yang terbaik. Seperti yang dilakukan oleh Umar pada zaman Abu Bakar. Ada orang datang kepada kepada Abu Bakar, lapor, wahai khalifah Rasul, anak perempuanku berzina. Umar di belakang bapak itu diketuk oleh Umar kepalanya.
tok diketok begitu. Dipukul oleh Umar kepala. Kenapa kau tak sembunyikan saja aibmu gitu kata Umar. Karena udah dilapor kepada hakim maka harus dicambuk. Karena masih muda kan. Harus dicambuk. Ditegur oleh Umar, kenapa kau tidak sembunyikan saja aibmu? Ya. Lalu disuruh bertobat anaknya. Itu menunjukkan taubat lebih baik apa dirajam? Taubat. Terus gimana wanita yang minta diri kepada Nabi SAW waktu itu? Karena dia sudah merasa dia ini kecanduan zina. Takut mati dalam kondisi berzina, dia minta dirajam saja. Supaya dia berhenti dari perbuatan zina itu. Dan ternyata taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taubatnya dibagikan kepada 70 orang dari kalangan Ansor, maka cukup taubat dia. Subhanallah ya. Wanita itu. Nah, kisah wanita tersebut faedahnya bukan menunjukkan rajam lebih baik. Tapi kalau kondisinya seperti dia takut jatuh lagi kepada perzinahan, maka lebih baik dirajam. Tapi kalau dia bisa bertaubat dan perbaiki diri, kemudian dia terus berbuat baik, maka insya Allah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Karena Umar menegur bapak-bapak tadi. Jangan kau nampakkan aibmu. Hati disuruh taubat saja anak. Bapak laporin anaknya berzina. Itu menunjukkan ibu-ibu, bapak-bapak, seburuk apapun anak kita, semoga Allah lindungi mereka dari perzinahan dan perbuatan dosa. Seburuk apapun mereka, jangan disebarkan aibnya. Ya, karena kalau kita sudah tidak terima mereka yang sudah punya aib ini, kemana mereka akan pergi? Ingat tuh. Sekarang pertanyaan saya, dia punya aib tapi masih dalam kondisi muslim atau muslimah, lebih baik apa dia aibnya disebarkan lalu dia murtad gara-gara stres? Jawab. Lebih baik disembunyikan aibnya dan kita terima agar dia bertaubat. Ya, tapi sekiranya ada di luar sana, waliyadzubillah, terjadi seperti ini, maka terimalah aibnya itu walaupun dia harus menanggung aib tersebut di tengah-tengah keluarganya, tapi jangan sampai dia pindah agama. Ya, ini perhatikan oleh kita, ini zina. Ya. Jadi di antara yang dihalalkan darahnya adalah orang yang berzina setelah dia menikah. Baik dia sudah janda maupun duda. Tapi pernah merasakan pernikahan. Di antara dosa besar yang keempat apa? Memakan riba. Baik secara langsung maupun dalam bentuk mengambil manfaat dengan segala jenisnya. Ini riba ini ada yang bersifat jelas, ada yang bersifat samar. Ana beberapa kali duduk sama baik ex riba maupun yang masih bekerja di instansi riba, ternyata mereka sekarang ini banyak yang sudah risih dengan pekerjaannya. Riba ini, risih. Salah seorang pemilik koperasi riba yang banyak asetnya di Jakarta, karena mereka ini reuni lulusan sarjana hukum, ketemu sama anak berapa bulan yang lalu, dia ngobrol berdua, 4 mata. Banyak pegawai saya yang keluar Pak Ustadz. Yang bagus-bagus lagi yang keluar. Kenapa coba saya tanya. Karena mereka anggap ini riba. Terus coba jelaskan gimana bentuknya. Begini pinjam uang dikembalikan sekian sebagai bentuk bayar jasa aja. Dikatakan itu tetap riba Pak. Coba tanya ke hati kecil Bapak, tenang gak dengan pekerjaan ini? Gak tenang sih Ustadz. Kata. Gak tenang. Tapi banyak sekali uangnya. Terus saya katakan kalau begitu Anda jual barang aja. Barang Anda beli dengan harga sekian, jual kredit sekian kepada anggota dengan pada orang-orang yang mau membelinya. Berarti Anda membeli cash barang kemudian jual kredit dengan harga yang lebih tinggi, itu lebih baik. Kata dia, tidak ada yang mau Ustadz.
Paling mereka pinjam uang sekian, kemudian kita minta bunganya. Saya katakan itu tetap riba. Dan dia gelisah. Kenapa gelisah? Saya tanya ke dia. Kata Ustaz, gelisah itu sebab dosa riba itu sendiri. Terus saya tunjukkan ke seorang, coba belajar sama orang ini, dia punya koperasi syariat. Bagaimana cara dan teknisnya, ini orangnya, saya bilang gitu. Waktu itu ketemu di Jakarta. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa bos-bos dia yang di atas seperti direksi atau yang ada di atas mereka yang sudah X ini mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya sudah tahu pekerjaan itu adalah dosa. Tapi kenapa tidak bisa keluar? Karena mindset di kepalanya sudah tidak bisa lagi cari makan kecuali dengan itu. Itu bahayanya riba itu. Jadi keran rezeki yang halal itu ditutup dalam pandangan dia. Ditutup, betul-betul ditutup. Kecuali dia kalau dia bertobat nasuha dari berbuatan riba, Allah akan bukakan seluas-luasnya wawasan dia untuk mencari rezeki. Karena pikiran mereka kalau saya berhenti rumah akan ditarik. Ya enggak? Uang yang selama ini biasa saya terima 25 juta per bulan tidak dapat lagi. Bukan gaji pokok tuh, tapi tunjangan. Tidak dapat lagi. Setiap pekan saya jalan-jalan dengan anak saya sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Tidak ada fulus. Sehingga apa yang terjadi? Dalam pikirannya adalah fulus dan tidak ada lagi hati yang tulus. Ya kan? Hilanglah ketulusan karena ada kefulusan. Fulus riba itu. Dan itu diungkapkan oleh mereka. Ya. Ada salah satu teman kita sekarang alhamdulillah udah punya usaha lain. Ex bank. Dia duduk sama anak, Ustaz saya sudah keluar dari bank. Alhamdulillah saya bilang. Tapi ada yang menyedihkan saya Ustaz. Apa? Istri saya melarikan diri dari rumah. Padahal ini orang gantengnya Masya Allah. Masih muda. Dia ganteng kali. Dia tinggal satu mobil Mercy yang tulisan kompresor di belakangnya itu. Dia punya mobil. Dia dulu punya 2-3 mobil Mercy dan rumah. Mau dijual semua, ditarik oleh bank dan istrinya tidak mau lagi sama dia. Dia hampir stres gitu. Temulah kita berdua ngobrol. Akhi, antum lebih percaya kepada diri antum atau kepada Nabi antum? Ya tentu pada Nabi Ustaz. Tapi jangan tapi dulu, dengar dulu saya berbicara. Nabi itu mengatakan begini. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Antum percaya enggak tuh? Itu yang sulit saya hadirkan di hati. Tanya dulu percaya enggak? Percaya, hidupkan kepercayaan itu. Hidupkan sehidup-hidupnya di hati ente. Lama dia tidak komunikasi lagi, ketemu lagi. Ustaz, ada dapat pekerjaan baru. Apa itu? Saya ditawarkan lagi untuk bekerja di bank syariat. Sama aja, gitu. Ya, syariat lagi. Hanya beda nama aja itu. Tapi prosesnya sebagian sama. Akhirnya tidak mau lagi dia kerja. Kemudian ditelepon lagi, Ustaz, alhamdulillah saya udah dapat pekerjaan baru ini. Apa pekerjaannya? Saya dapat produk ya, kayak proyek begitu. Tapi saya harus sogok Ustadz untuk dapatnya. Jangan, ente jangan. Jangan keluar dari mulut singa masuk ke dalam mulut buaya, jangan. Sama aja ente. Dia tetap nurut aja tuh sama kita. Karena kita masih sama-sama muda. Ya anak gini-gini masih muda juga kan. Dibandingkan antum. Setelah itu dia pun nelponan. Alhamdulillah Ustaz dapat usaha yang bagus. Gitu. Sekarang alhamdulillah saya tenang dengan usaha saya. Bisa bantu orang tua. Dengan pendapatan yang lumayan kata dia. Dan tidak perlu kembali lagi ke riba. Terus setelah itu dia teleponan, Ustaz anak mau bayar zakat. Tuh saya bilang begitu. Kalau udah bayar zakat berarti sudah nisabnya di atas harta rata-rata dong. Iya Pak Ustaz. Gitu. Dapatlah zakat itu. Kalau orang sudah bayar zakat, sudah dapat harta enggak? Harta. Dia bayar zakat nih, dia harta cuma 20 juta, enggak mungkin.
Minimal dia punya harta, punya emas 85 gram emas. 1 gram berapa? 1 juta. Udah dapat berapa itu? 85 juta. 50 juta berapa? 2,5%? 1,7. Oke, 1,7. Dia bayar zakat ke anak yang anak berikan kepada orang miskin melalui anak. Dia bayar waktu itu kalau salah 5 juta. 5 juta. Berarti udah berkali-kali kan? Mungkin itu hanya ke saya 5 juta. Yang lainnya belum dia bayar juga. Itu menunjukkan Allah dan Rasulnya tidak akan pernah bohong dengan janjinya. Cuman kita ini udah ditipu duluan oleh mindset kita. Kalau tidak begini, begini. Nanti begini, begini. Kan kita punya Tuhan. Punya siapa kita? Punya Tuhan. Tinggalkan itu kemaksiatan. Lalu waktu itu saya cerita, tahu nggak? Ada orang halal hartanya, dia tinggalkan karena dia hartanya itu menghalangi dia dari Allah dan Rasulnya. Terus dia tanya, siapa Pak Ustaz? Suhail Ar-Rummi. Suhaib Ar-Rummi. Ya. Dia seorang sahabat yang hampir hijrah bertiga dengan Nabi. Cuman Abu Bakar dan Umar keluar duluan, dia terhalang. Dia punya harta banyak, dia sembunyikan perbendaharaannya, lalu dia keluar sembunyi-sembunyi mengikuti Rasulullah dan Abu Bakar, ditangkap oleh orang Quraisy. Ente tidak boleh keluar. Tunjukkan di mana harta ente yang banyak itu, baru ente boleh hijrah. Apa kata dia? Kalian mau ambil semuanya, asal biarkan aku pergi kepada Allah dan Rasulnya. Tinggalkan harta yang halal. Sampai di sana disebutkan lebih, dia telah beruntung, dia telah beruntung, dia telah beruntung. Itu sahabat Nabi. Kalau harta yang ditinggalkan cuma 2 juta, 3 juta. Bagaimana kalau 1 triliun? Karena harta para sahabat yang kaya itu rata-rata triliunan. Cuma tidak bisa beli ke pesawat jet. Tak ada yang jual. Ya mereka hanya bisa beli onta merah. Tidak bisa beli Lamborghini. Itu menunjukkan bahwa mereka bisa berjibaku. Kita hari ini tinggalkan riba. Riba ini adalah sesuatu yang merusak. Rusak. Ya. Dan termasuk yang membinasakan. Tidak ada orang yang selamat dari berbuat riba. Yang kelima, perbuatan pelanggaran terhadap harta anak yatim. Ini termasuk ibunya sendiri nih. Jadi di sini ibunya, pamannya, kerabatnya. Ada anak yatim ditinggalkan oleh ayahnya. Hartanya misalnya ada rumah, ada tanah. Si ibu mengambil semua rumah dan tanah itu. Dia makan harta anak yatim. Kecuali dia mengambilnya untuk kebutuhan dia dan anaknya. Sampai anak ini itu balik dan serahkan. Memakan harta anak yatim termasuk zalim. Zaliman yang besar. Dan bahkan orang yang makannya berarti dia menelan api neraka. Kemudian yang keenam. Melarikan diri dari medan perang melawan orang kafir. Di sini at-tawalli zahfi termasuk dalamnya membelot, mengarah ke musuh, bergabung ke pasukan musuh. Tak boleh melarikan diri kalau sudah berhadapan dengan musuh. Tapi tidak boleh berkhayal bertemu musuh. Ya. Yang ketujuh, termasuk dosa besar, menuduh perempuan merdeka yang terjaga kehormatannya dengan tuduhan berzina. Ini hati-hati ibu-ibu yang ngurumpi tetangga baru yang janda. Biasanya yang jadi korban rumpian siapa? Janda muda, anak 1. Kemudian dituduh kayak dia selingkuh deh, kayak dia selingkuh. Jangan. Apalagi dia seorang wanita yang terjaga. Ya. Jangan dituduh. Sampai betul-betul dia diketahui sebagai zina. Itu pun kita tidak boleh menyebarkan aibnya. Kalau apalagi dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi ini 7 dosa yang harus kita jauhi karena dia menghancurkan kita. Faedah sedikit. Kemaksiatan itu merupakan sebab kebinasaan dunia dan akhirat. Ini poin pertama. Yang kedua, syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Yang ketiga, mempelajari, mempraktekkan dan mengajarkan ilmu sihir hukumnya haram. Hukumnya haram. Diharamkan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Baik muslim maupun orang kafir yang ada perjanjian dengan kita. Kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Yang kelima, haramnya mempraktekkan riba dan menggunakan hasilnya baik untuk makan maupun yang lainnya. Bagaimana dengan bunga bank yang ada pada tabungan kita? Apa yang harus kita lakukan dengannya? Itu pertanyaan. Pertama, ambil itu bunga bank dan sumbangkan kepada fasilitas umum seperti jalan, bikin WC, membersihkan parit untuk gaji orang. So, kalian bersihkan parit ya, ini gajinya. Ya. Ada juga yang berpendapat boleh diinfakkan kepada orang miskin yang membutuhkan dengan niat memberikan harta yang tidak jelas datangnya kepada kita. Niatnya bukan kita yang berinfak. Kalau kita yang berinfak, berarti kita riba dong. Kita anggap itu milik kita. Jadi uang riba ini kalau mau diinfakkan kepada orang, maka niatnya dari harta orang yang tidak jelas siapa pemiliknya, disumbangkan. Dari harta orang yang tidak jelas pemiliknya, kemudian disumbangkan ke orang miskin. Kan itu kan bunga bank itu. Cara kita membersihkannya. Walaupun ada yang mengatakan boleh disumbangkan ke masjid, pondok pesantren. Ya. Tentu semua itu perlu pengkajian yang sedikit dalam karena ini masalah sensitif. Ada seorang ustadz, masya Allah sekarang lagi butuh dia butuh penggalangan dana untuk pembebasan tanah di Pasir Putih. Anda juga baru tahu kemarin. Ada cerita salah satu anak buah temannya, Pak Ustadz itu dia lagi mengadakan penggalangan dana untuk pembebasan tanah. Ada orang punya uang ribanya itu hasil daripada tabungannya yang ribanya saja bunganya. Kalau salah ada 2 miliar bunganya aja yang dia dapat dari uang tabungannya. Anda tidak tahu uang tabungannya seberapa banyak, nggak tahu ya. Tapi kurang lebih 2 miliar. Lalu dia datang ke Ustadz itu, Ustadz, Ana mau serahkan uang riba ini untuk pembebasan tanah. Ustadz bilang, jangan, saya tidak terima. Padahal ini lagi butuh-butuhnya uang untuk dia tolak sama Ustadz. Khawatir dia. Karena dia memilih pendapat yang berhati-hati. Ya. Itu menunjukkan ada sebagian orang yang Masya Allah dia tidak tertipu dengan sesuatu yang mungkin hawa nafsunya suka. Karena di antara kaidah kalau ada pendapat ulama yang berbeda pendapat, usahakan yang kita pilih yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Ya kan? Apalagi masalah uang riba ini sangat sedikit rumit untuk dibahas yang dikemanakan uang ini. Gitu. Maka ketika Ustadz itu tawarkan saya mau sumbang 2 miliar ini untuk pembebasan tanah. Dia tolak. Kenapa? Karena uang itu disukai oleh diri.
oleh jiwa. Sedang menolaknya tidak disukai oleh diri. Insya Allah luar biasa itu. Padahal dia sangat butuh-butuhnya uang saat ini untuk pembebasan tanah itu. Tapi yang keberapa ini? Kelima. Keenam, haramnya berbuat aniaya terhadap harta anak yatim. Tak boleh mengambil harta anak yatim. Yang lebih buruk saat ini adalah ada yayasan-yayasan yatim yang mereka bawa-bawa nama yatim, kemudian hartanya sebagian dikasih ke anak yatim, sebagian besar masuk kantong mereka. Ini yang jelek nih. Kalau mau, di saat meminta bantuan itu, ini harta sekian persen untuk anak yatim, sekian persen untuk pengurus. Misalnya dia untuk pengurus 5% misalnya. 5% itu banyak loh. Kalau yang masuk 1 miliar 5% jadi berapa? 50 juta. Ya kan? Atau dia ngambil 10 miliar, 10%. 100 juta untuk pengurus. Ini tidak. Semua anak yatim di bawah namanya, nama mereka di bawah, kemudian uangnya bahkan bukan 10% diambil. Bisa setengahnya. Karena daya tarik anak yatim luar biasa. Karena itu anak yatim ini tidak boleh dizalimi. Apalagi harta dia sendiri, harta warisan orang tuanya. Yang ketujuh, haram mundur dari medan peperangan. Tidak boleh. Kalau sudah berperang, perang aja. Tidak boleh mundur. Yang kedelapan, haram melontarkan tuduhan zina kepada wanita yang beriman, yang terjaga dari dosa. Yang kesembilan, menuduh orang kafir tidak termasuk dosa besar. Bisa ada orang kafir datang ke Bali yang pakaian tidak senonoh gitu. Paling datang berbuat maksiat. Dosa enggak itu? Nah, yang dosa itu kalau menuduh orang yang beriman. Ya, ada ustadz pakai peci, ya kan? Pakai jubah, ngisi kajian setiap hari, jadi imam masjid lagi. Karena ada jamaah yang tidak suka, ustadznya itu sering ke kafe itu. Iya, kafe temannya, bukan kafe yang berbuat maksiat. Ini menuduh tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi menuduh berzina. Tapi saya kira cukup ya, insya Allah nanti Pak Asrani kita sambung pada hadis berikutnya insya Allah. Jangan dulu pindah bab ya, kita masih di bab ini. Nah, ada pertanyaan silakan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan. Ini ada pertanyaan banyak nih. Apabila orang yang terkena sihir, apabila ada orang terkena sihir termasuk takdir walaupun sihir adalah perbuatan manusia. Nah, itu termasuk bagian daripada takdir yang Allah tetapkan untuknya. Karena Allah mengatakan tukang sihir itu tidaklah memudaratkan siapa. Ya, tidak memudaratkan kecuali dengan izin Allah. Jika orang tersebut meninggal karena sihir sebagai korban, bagaimana penjelasan dalam Islam? Maka insya Allah dia mati dalam keadaan terzalimi kalau dia orang yang taat. Dan insya Allah dengan sebab itu Allah menghapus kesalahannya dan orang yang menyihirnya akan bertanggung jawab atas dia nanti di yaumul qiyamah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah mengambil upah menjual rumah kepada pembeli dan pembelinya mendapatkan uangnya dengan meminjam riba? Ulang. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah mengambil uang menjual rumah kepada pembeli dan pembeli mendapat uangnya dengan cara riba? Kalau kita menjual rumah kepada orang dan orang itu membelinya dengan uang dari mana saja, itu terserah dia. Urusan kita adalah
menjual, tidak masalah. Tidak masalah Anda mengambil. Kan kita tuh urusannya menjual. Saya ingin bertanya tentang riba. Apakah deposit itu, deposit syariat termasuk riba? Karena ada fatwa ulama Dewan Syariat yang menyatakan deposit syariat bukan riba. Kalau dia tabungannya murni mengambil apa namanya itu? Mengambil yang tidak ada ribanya seperti aset ya. Apa sih namanya itu? Yang hanya nabung saja. Dia apa namanya? Wadiah. Itu tidak masalah. Tapi yang bayar kan Anda nantinya. Setiap bulan Anda bayar. Setiap bulan Anda bayar. Kalau salah kita juga begitu deh, dipotong terus setiap bulan tuh. Karena lihat ada potongan-potongan. Itu wadiah. Karena dulu pernah ditawarkan ke anak itu, mau yang mana nih? Yang tidak ada riba ya. Akhirnya dia setiap bulan tuh ada pengurangan. Dan itu boleh. Wadiah itu boleh. Ada kegiatan santunan 26 anak asuh yang tiap bulan dikirim ke yayasan 100.000 per bulan per siswa per orang tua asuh. Pertanyaan ada 2 pertanyaan. Berjalan waktu ada anak yang berhenti sekolah tapi uang sekolah anak tersebut di sekolah masih ada sisa yang belum terpakai. Bolehkah dialihkan ke anak duafa yang lain, anak asuh lain? Boleh kalau harta tersebut belum dijadikan harta milik anak yang keluar tadi. Tapi kalau harta milik tersebut bersifat umum, orang nyumbang nih, pokoknya ini untuk anak-anak yatim di situ, di sekolah itu. Maka boleh dialihkan. Tapi kalau dia sudah dinyatakan, yang ini untuk fulan ya, untuk fulan. Masih ada tersisa uang itu, maka berikan kepada fulan yang punya uang. Iya, berikan kepada fulan. Tapi kalau sifatnya masih umum, boleh dialihkan. Ternyata setelah dijumlah uang sisa 20 anak untuk sekolah tersebut masih banyak. Bolehkah dana sekolah yang terkumpul masih banyak tersebut dibagikan secara rata dalam bentuk tunai dengan persetujuan sekolah dan orang tua asuh? Walaupun sebelumnya diniatkan 100.000 per bulan tersebut untuk kebutuhan sekolah satu anak tertentu masing-masing orang tua asuh. Kalau sudah milik dia jangan diambil. Kalau sudah milik anak-anak yatim itu. Kan masalahnya sudah jadi milik atau tidak. Karena yang diberikan tidak boleh diminta kembali oleh siapapun yang memberikannya. Berarti kalau yang memberikan itu memberikan persetujuan untuk dialihkan ke kegiatan lain. Berarti dia menganggap uang itu kembali kepada dia. Yang boleh mengambil kembali uang hibahnya orang tua kepada anak kandungnya. Anak nih, hibahkan sesuatu pada anak saya. Udah dihibahkan. Sebelum wafat saya ambil kembali. Boleh enggak? Boleh. Tapi kepada orang lain enggak boleh. Seperti menjilat kembali muntah sendiri. Kecuali orang tua yang boleh. Jadi orang tua asuhnya ini persetujuannya tidak berlaku jika uang itu sudah nyata-nyata dimiliki oleh anak yatim tadi. Ya. Kecuali kalau anak-anak yatim itu bilang, udahlah itu untuk sekolah. Berarti itu infak mereka dong. Infak mereka bukan lagi infak orang lain. Jadi mereka yang punya uang tadi, dia katakan itu untuk sekolah aja. Kami sudah tidak butuh dengan itu, kata anak-anak yatim. Apalagi mereka setelah itu sudah balik. Sudah balik. Bismillah, izin bertanya Ustaz, saudara saya dulu pernah masang susuk, sekarang dia sudah tua. Bagaimana cara mengeluarkan sedangkan orangnya sekarang sudah agak pikun. Apa harus dilakukan keluarganya? Cukup dengan kondisi yang ada. Tidak perlu diberat-beratkan. Ya, karena
pemasangan susuk itu sendiri ada tujuan kan. Tujuannya agar diamalkan. Kalau sudah tidak diamalkan mau diapakan lagi? Ya, mau diapakan lagi? Cukup dia bertobat kalau dia masih bisa bertobat. Di dalam buku membahas bacanya melakukan perbuatan sihir. Bagaimana kita bila kita terkena sihir, apakah ada cirinya dan penyebabnya seorang mudah terkena sihir? Syukur Ustaz. Taib. Apakah ada tandanya kita terkena sihir? Ada biasanya. Biasanya itu kita tidak normal dalam berpikir. Biasanya itu keluar dari kebiasaan kita yang baik-baik. Itu bisa kena sihir. Atau bukan kena sihir juga. Terkena kesurupan jin. Ya. Ada seorang misalnya istrinya baik, tiba-tiba istrinya carikan saya, kata istri misalnya begitu. Ini ada indikasi ini. Entah istrinya disihir orang atau dianya disihir orang supaya istrinya tidak suka sama dia. Bisa aja. Ini tanda-tanda. Kalau begitu diruqyah. Caranya apa? Diruqyah. Bacakan ayat Al-Quran. Apa saja sebab orang itu mudah terkena sihir? Di antaranya lalai. Lalai tidak berzikir kepada Allah. Bahkan jarang baca Quran. Itu termasuk sebab yang membuat seorang mudah terkena sihir. Sihir ini berbahaya kalau kita jauh dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu segera mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan bantu kita dari perbuatan sihir itu. Ustaz mau tanya, kalau hipnotis itu termasuk sihir atau bukan? Karena Termasuk, kan tadi definisi sihir apa? Samar dan halus. Sekarang pertanyaannya, ada nggak dalil hipnotis itu dibolehkan? Kalau ada dalilnya silakan. Karena itu sesuatu yang kadang tidak bisa dicapai oleh pemikiran kita. Secara penelitian gimana itu bisa terjadi hipnotis? Sampai ada orang yang mau hipnotis anaknya yang nakal supaya tidak nakal. Sekarang kalau sudah berhasil dihipnotis, apa dia tidak nakal? Malah dia jadi pikun sebelum tua dia. Ada lagi. Boleh, tidak masalah. Masalah kan ada zikir mutlak. Iya. Sekarang masalahnya adalah antum misalnya keluar masjid sambil zikir pagi petang. Begitu keluar masjid antum baca doa keluar masjid boleh nggak? Boleh kan? Nanti di rumah antum masuk rumah boleh nggak baca doa masuk rumah? Keluar rumah boleh nggak? Zikir. Tapi jangan lupakan zikir pagi petang pada masa pagi dan petangnya. Artinya yang terbaik saat itu ya zikir pagi petang. Tapi kalaupun di pagi petang itu ada yang lupa, tidak bisa menghafal ini dan antum lagi di mobil, boleh nggak zikir-zikir lainnya? Boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan niat itu zikir mutlak namanya. Jelas? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.